Halo dokter, selamat pagi. Pagi. Ya, Udah. still mau sapa-sapa keluarga Sentul dulu ya dok ya. Ya. Halo keluarga Sentul, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita ada jadwal live streaming IG Live bersama Dr. Haji Budi Santoso SPOG MMRS MHK. Nah, hari ini untuk temanya adalah mengenai tips kehamilan selama berpuasa. Nah, ibu-ibu hamil, ayo cepat mendekat. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh dokter kandungan kesayangan kita, Dokter Haji Budi Santoso, SPOG, MMRS, MHKes. Baik dokter, mungkin bisa disapa dulu untuk warga Sentul yang telah bergabung dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat pagi ibu-ibu yang sudah bergabung ya, atau ada bapak-bapaknya juga yang sudah Bapak. bergabung ya. Iya. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya dalam IG Live-nya Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentul Cikampek ya. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat-sehat semua ya. Hmm, baru kurang lebih 17 ya yang bergabung ya. Iya dok. Eh, ini pencahayaan saya sudah bagus ya sih? Udah oke sih dok kalau untuk pencahayaannya. Iya, Oke. suara juga sudah jelas. Ya, Iya dok. ya, ya. Sudah semua. Iya. Sudah. Iya dok, hari ini kan kita mau bahas mengenai tips berpuasa nih dok untuk ibu hamil ya dok ya. Ya, Nah, em, mungkin ada penjelasan sedikit dari dokter mengenai apa aja sih nih dok kira-kira tipsnya sebelum kita masuk ke pertanyaan nanti. ya, ini udah mulai ya berarti ya. Sudah mulai. Oh, sudah mulai. Ya, baik ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, alhamdulillah pagi hari ini ya kita bisa bertemu kembali dalam IG Live-nya Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentul Cikampek. Dan alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya dan tidak ada Alhamdulillah. kurang suatu apapun juga ya. Karena itu yang sekarang menjadi fokus utama kita ya, bahwa katanya kita harus sehat terlebih dahulu ya, supaya bisa memberikan pelayanan kesehatan kita pada ibu-ibu semua ya. Terima kasih pada ibu-ibu semua yang sudah bergabung ya pada IG Live pada kesempatan pagi ini ya. Hari ini saya dikasih kesempatan untuk bertemu dengan ibu-ibu semua ya, untuk membawakan materi ya mengenai berpuasa di saat kehamilannya. Dan alhamdulillah di hari yang ke 18 atau 19 ya sekarang ini ya, Ke kita 18. kita masih menjalankan ibadah puasa kita ya. Pada ibu-ibu semua ya yang sedang berpuasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Orang hamil merupakan orang normal ya, jadi tidak dianggap sebagai orang yang sakit ya. Hanya karena ada kehamilannya, maka terjadi perubahan-perubahan pada metabolisme tubuhnya ya. Oke. Kemudian juga bahwasanya ibu hamil ini harus memberi makan dua orang ya, memberi makan dirinya sendiri, kemudian juga memberi makan kepada bayi yang ada di dalam kandungannya ya. Tentu saja nutrisi yang harus diberikan
harus memang mencukupi ya untuk demi tumbuh kembang bayi yang ada di dalam kandungannya. Ya. Di ruang praktek sering banyak pertanyaan-pertanyaan dari ibu hamil ya mengenai apakah orang hamil diperbolehkan untuk berpuasa ya. Nah, pada prinsipnya sebetulnya orang hamil itu diperbolehkan untuk ikut menjalankan ibadah puasa ya dengan beberapa syarat dan ketentuan ya. Yang pertama adalah kondisi kandungannya tentu saja harus dalam kondisi yang sehat ya. Tentu saja sehat enggaknya ini harus dilakukan pemeriksaan terutama oleh dokter spesialis kandungan ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan USG ya untuk melihat kondisi kandungannya. Apakah ada pertumbuhan janin yang terhambat? Kemudian bagaimana kondisi air ketubannya? Apakah mencukupi atau tidak ya? Kemudian apakah berat badan janin sesuai atau tidak dengan usia kehamilannya. Nah, apabila tidak ada tanda-tanda pertumbuhan janin yang terhambat, air ketubannya cukup bagus, kemudian juga berat badannya sesuai dengan usia kehamilan, itu diperbolehkan untuk berpuasa. Ya. Kemudian juga tidak ada keluhan yang menyertai kehamilan. Ya, biasa pada saat orang hamil biasanya ada keluhan mual, ada muntah, ada lemes ya, sehingga makanan yang masuk juga berkurang ya. Nah, apabila ini terjadi atau ada keluhan seperti ini, sebaiknya ibu hamil tidak berpuasa ya. Oke, ya. Kemudian juga pada saat sahur dan berbuka ya, asupan makan dan minum ya yang dianjurkan ya harus mencukupi ya, jangan sampai ketika berbuka tidak bisa makan ya, atau setelah makan muntah-muntah sehingga tidak ada makanan yang masuk ya, sehingga sepanjang malam tidak ada makanan yang masuk. Kemudian juga pada saat sahur juga makanan atau minuman yang masuk juga harus adekuat, harus cukup ya. Jangan sampai pada saat sahur pun tidak bisa makan, tidak bisa minum, atau makan atau minum dimuntahkan kembali. Nah, kalau ada kondisi-kondisi seperti ini pun dianjurkan untuk tidak berpuasa ya, karena masukan makanan, masukan minuman itu tidak ada pada saat orang berpuasa ya. Ya. Kemudian juga pada saat berpuasa ya, pada saat berpuasa sudah makan minum pada saat sahur, kemudian ternyata jam 10, jam 11, jam 12 itu sudah mulai ada tanda-tanda ya, ada mual, ada muntah, ada lemes, atau gemetaran, atau mata berkunang-kunang. Nah, itu tanda-tanda orang kekurangan kalori, kekurangan nutrisi ya, sehingga pada saat itu demi untuk bayinya harus berbuka dengan cepat ya. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu harus cepat untuk bisa berbuka puasa ya. Nah, kemudian juga secara psikis kadang-kadang ada ibu-ibu yang sangat mengkhawatirkan kondisi kandungannya ya. Sehingga dia khawatir apabila bayi yang ada di dalam kandungannya tidak mendapatkan makanan
ya. Iya. Kondisi psikis inilah makanya kalau ibunya terlalu khawatir sekali terhadap bayinya, juga lebih baik untuk tidak berpuasa ya, karena kondisi psikis ini sangat mempengaruhi kondisi janin yang ada di dalam kandungannya ya. Oke, Kemudian Dok. dari segi syariat Islam sendiri, apakah orang hamil boleh untuk tidak berpuasa ya? Nah, di Ya. antara kemudahan dalam syariat Islam adalah memberikan keringanan ya kepada ibu hamil untuk tidak berpuasa. Ini bisa diartikan ya, apabila ibu hamil khawatir ya terhadap kondisi janin yang sedang dikandungnya, maka baginya itu boleh untuk tidak berpuasa ya. Banyak juga dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya ibu hamil diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan ini juga sudah disepakatin oleh beberapa ulama ya. Kemudian juga apakah nanti bisa menggantikan di hari lain atau di qada, atau harus membayar fidyah ya. Nah, Ya. apabila misalnya melahirkan, kemudian habis melahirkan harus menyusui, ibunya juga khawatir ketika menyusui nutrisi dari bayinya juga kurang ya. Nah, kalau sepanjang tahun itu ibunya khawatir bayinya tidak mendapatkan nutrisi juga, ya lebih baik untuk membayar fidyah ya. Jadi tidak perlu diganti, tapi membayar fidyah dengan asumsi bahwasanya ada uzur sepanjang tahun yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa mengganti puasa yang ditinggalkan pada saat bulan Ramadan ya. Jadi secara syariat Islam pun itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya. Pengalaman di ruang praktek sebetulnya sangat banyak ya ibu-ibu hamil yang kuat berpuasa ya, kemudian dilakukan Ya. pemeriksaan pun ibunya bayi yang ada di dalam kandungannya cukup bagus ya, sehat, sehingga diperbolehkan untuk berpuasa. Tapi memang ada beberapa yang memang kondisi ibunya yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka saya sarankan untuk tidak berpuasa. Demikian juga kalau ada kondisi janinnya yang ada di dalam kandungannya tidak memungkinkan untuk ibunya berpuasa pun, saya akan anjurkan untuk tidak berpuasa ya. Mungkin itu aja, Sil. Silakan nanti ibu-ibu yang sudah bergabung ya di channelnya IG Live Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentul Cikampek, silakan untuk bertanya ya. Insya Allah dalam kesempatan acara ini kita akan jawab secara tuntas ya. Ya. Baik Dok, terima kasih banyak. Jadi ya keluarga Sentul, bunda-bunda, tadi seperti yang sudah Dokter Budi sampaikan, untuk hamil pada saat untuk berpuasa dalam keadaan hamil itu sebenarnya tidak masalah, asalkan nanti kita harus lihat dulu nih kondisi ibu sama janinnya. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bunda Intan. Bunda Intan bertanya, ada tidak ya Dok tandanya jika hamil itu jadi bermasalah jika bumilnya berpuasa, katanya gitu. Ya, pasti ya, pasti ada tanda-tandanya. Yang pertama, berat badan ibunya. Ya, berat badan ibunya nggak naik. Nah, itu tanda-tanda bahwa asupan makannya kurang tuh ya. Atau juga perut ibunya tidak nambah-nambah gedenya. Nah, itu juga hati-hati. Dan yang paling penting adalah gerakan bayinya. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya gerakan bayi itu sebagai pertanda kesejahteraan janin ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu merasakan bahwa gerakan bayinya itu berkurang, artinya bayinya itu tidak mendapatkan kalori yang cukup ya. Kalau sudah seperti itu harus cepat-cepat untuk berbuka puasa ya.
Kita ada Oke. hitungannya ya, namanya petalkick count ya. Petalkick count itu artinya menghitung tendangan bayi ya. Iya. Dalam 12 jam minimal harus ada 10 kali ya gerakan bayi yang dirasakan ya. Misalnya kita hitung deh dari jam 6 pagi gitu ya. Kita hitung dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ya. Apabila gerakannya sudah lebih dari 10 udah cukup ya. Tapi kalau misalnya gerakannya kurang dari 10, nah itu harus kita berhati-hati. Misalnya dari jam 6 pagi kita hitung ada satu gerakan, kemudian jam 9 gerak lagi, jam 11 gerak lagi, kemudian nggak gerak terus, sampai sore nggak gerak-gerak, nah itu harus lebih untuk waspada ya. Waspada ya dok, iya oke. Ya, Baik. Jadi begitu ya Bunda Intan, mungkin sudah jelas dari penjelasan dari dokter. Untuk selanjutnya pertanyaannya adalah dari Bunda Hana, yang Pak Dokter saya hamil 29 minggu, untuk mengurangi rasa mual muntah pada saat berpuasa itu seperti apa nih biar saya bisa puasanya full katanya gitu dok. ya, jadi memang usia 29 minggu itu sebetulnya untuk keluhan mual muntah seharusnya sudah tidak ada lagi ya. Ya. Hanya saja kadang-kadang pada saat kita berpuasa ada keluhan mual dan muntah. Nah, apabila keluhan mual dan muntah ini terlalu banyak ya, terlalu dirasakan sehingga mempengaruhi asupan makanan pada saat berbuka atau saat sahur, lebih baik untuk tidak berpuasa ya. Kecuali kalau misalnya pada saat buka bisa makan, pada saat sahur bisa makan, kemudian berpuasa, kemudian di tengah-tengah puasa ada rasa mual, ada apalagi sampai muntah, itu lebih baik untuk berbuka puasa ya. Nah, bagaimana Oke. sih tipsnya ya? Bagaimana tipsnya supaya menghilangkan mual muntah ini? Yang pertama tentu saja dijaga makanannya ya pada saat buka dan pada saat sahur ya. Makannya sedikit-sedikit tapi sering ya. Jadi jangan sekaligus makan dalam jumlah porsi yang banyak. Kemudian yang Oke. kedua, dijaga jangan makan yang merangsang lambung ya, seperti pedas, asam ya, atau yang panas kayak merica gitu ya. Nah, itu dihindari ya. Kalau karena yang merangsang lambung ini membuat asam lambungnya tinggi ya, sehingga bisa mengakibatkan mual dan muntah ya. Baik. Ya itu ya Bunda Hana. Jadi harus dijaga nih Bun makanannya. Jangan sampai kita makan makanan yang bisa merangsang asam lambungnya meningkat sehingga menyebabkan mual. Jadi nanti Ya, nambah nggak betul. enak rasanya Bun. Oke, Mm-mm. selanjutnya ada pertanyaan lagi. Dok, ada tidak ya makanan yang dilarang saat hamil pada saat kita puasa? Paling yang tadi juga kali ya dok. Iya, itu tadi ya, untuk menjaga supaya asam lambungnya itu kondusif ya, harus dijaga Ya. makanannya. Jangan makan yang pedas, jangan makan yang asam ya, atau yang panas ya. Kadang-kadang kan kita pada saat berbuka itu, waduh, lapar Nah mati itu. ya. Iya betul, dok. Semuanya Semua pengen, dibeli ya dok. semuanya pengen Ya. dimasukin ke mulut ya. Iya. Nah itu, jadi screening makanan ya, supaya menjaga kondusivitas dari isi lambung supaya tidak menyebabkan mual dan muntah ya. Nah, untuk kandungannya sendiri sebetulnya tidak ada larangan ya, untuk Oke. makan atau minum apapun juga dipersilahkan ya. Asal itu tadi jangan asam, jangan yang pedas ya. Apalagi dibilangnya enggak kok dok, enggak makan pedas, cuman cabai aja satu gitu. Cuman ngerujak aja dok. Oke. Ya
jadi begitu ya Bunda. Jadi makanan-makanan yang harus dihindari pada saat hamil itu dan bundanya lagi puasa yang tadi seperti sudah Dokter Budi sampaikan. Selanjutnya ya Dok, untuk pertanyaannya dari Bunda Rita, saya hamil 24 minggu Dok. Setiap Hmm. malam itu saya mengkonsumsi air kelapa. Itu aman apa tidak ya Dok ya? Oh ya, air kelapa bagus ya, cukup bagus untuk kehamilan ya, banyak nutrisi dan Ya. elektrolit yang ada di dalam kandungan air kelapa ya. Cukup bagus untuk dikonsumsi ya. Hanya saja memang jangan berpikiran bahwasanya ketika minum air kelapa kulit bayinya jadi bersih dan sebagainya. Sebenarnya itu mitos ya. Iya. Itu ya. Jadi tidak benar bahwasanya ketika kita minum air kelapa bayinya jadi bersih, jadi tidak banyak kotoran dan sebagainya ya. Tidak benar ya, tapi nutrisi yang ada di dalam air kelapa memang cukup bagus ya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dan elektrolit untuk perkembangan bayi dalam kandungannya ya. Oke. Oke, selanjutnya Dok, untuk pertanyaannya dari Bunda Erna, siang Dokter, adakah manfaat puasa bagi ibu hamil muda Dok? Selamat siang Bu Erna. Ya, sebetulnya sih kalau kita lihat dari hadis Nabi atau ayat Al-Qur'annya sumun tasihu ya. Jadi berpuasalah kamu sehingga kamu menjadi sehat ya. Kalau ibu-ibu yang tidak ada halangan seperti yang saya katakan tadi ya, cukup sehat, bayinya juga cukup bagus, itu diperbolehkan untuk berpuasa ya. Namun apakah berguna untuk perkembangan bayinya ya, itu sampai sekarang belum ada penelitian ya, apakah orang yang berpuasa bayinya cukup bagus, orang yang tidak berpuasa bayinya tidak cukup bagus ya, itu belum ada penelitian yang sampai sekarang juga belum diketahui ya manfaat dari berpuasa ini untuk ibu hamil khususnya. Iya. Baik, oke, itu ya Bunda Erna, jawaban dari pertanyaan yang Bunda telah sampaikan. Baik, untuk selanjutnya, kan ini ya Dok ya, memang ada beberapa mitos nih ya Dok, yang seperti tadi kan katanya air kelapa itu bikin bayinya bersih, padahal mungkin tidak ada korelasinya ya Dok ya. Ya, nah, betul. Ini, ada juga Dok yang katanya puasa itu bisa mengurangi air ketuban Dok. Nah, ini mitos apa fakta sih sebenarnya Dok? Ya, apabila kondisi kehamilannya cukup bagus, Ya. janinnya sehat, air ketubannya cukup, kemudian ibunya berpuasa, itu tidak mengurangi air ketuban. Ya. Oke, ya. Asalkan ketika berbuka, kemudian ketika sahur, makan dan minumnya mencukupin. Ya. Lain kata, apabila ya sudahlah air ketubannya sedikit, ketika berpuasa bukanya juga sedikit, minumnya diselingi juga dengan muntah-muntah, begitu sahur juga nggak sahur, minumnya juga sedikit, ikut berpuasa lagi ya. Kemudian 1 hari penuh tidak ada masukan minum dan makan sampai maghrib, nah itu yang membahayakan ya. Tapi kalau kandungannya sehat, janinnya bagus, ketubannya cukup, kemudian pada saat berpuasa, asupan makan, minum pada saat berbuka dan pada saat sahur mencukupi, insya Allah tidak akan mengurangi jumlah air ketuban. Ya. Baik, oke. Baik Dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, di usia berapa minggu biasanya sudah aman nih bagi ibu hamil berpuasa Dok? Cukup untuk melahirkan apa gimana? Biasanya di usia berapa minggu sih Dok untuk amannya ibu hamil itu berpuasa? Kan biasanya suka ada yang masih mual muntah awal trimester. Sebetulnya tidak ada patokan. Berapa minggu sih ibu boleh berpuasa? Ya. Pada saat hamil muda 3 bulan misalnya atau 2 bulan tapi ibunya sehat,
kandungannya bagus, ibunya tidak ada keluhan mual dan muntah, ibu boleh untuk berpuasa ya. Baik. Tapi walaupun usia sudah 7 bulan, 8 bulan, tapi ibunya ada mual muntah, nggak bisa makan dan minum saat berbuka dan sahur, nah itu yang harus tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Hanya saja memang pada umumnya 3 bulan pertama kehamilan, nah itu yang sering menyebabkan ibu ada perasaan mual dan muntah ya. Jangankan berpuasa, tidak berpuasa pun biasanya ibu itu susah untuk makan, susah untuk minum, sampai harus dirawat, harus diinfus. Nah,